Oke, jadi ini saya baru saja mau selesai motong bahan sabuk ya. Ini bahan sabuk kulit dari lembaran. Ini dipotong. Jadi kita potongnya manual ya, pakai alat seperti ini. Nanti di bagian sini kita masukin cutter. Sini kita masukin cutter. Terus kemudian nanti kita tarik, nanti putus. Nah, tinggal kita ngatur aja, ini kan ada ukurannya. Kita mau dia tebalnya berapa mili gitu. Bukan tebal, lebarnya mau berapa, mau 38, 36, 33 dan seterusnya gitu ya, sesuai kebutuhan aja. Oke, ini saya taruh. Nah, sekarang kan banyak yang sering nanya ya, Mas, itu sabuknya tebal berapa sih? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau sabuk kulit itu, kalau kita beli kulit yang premium itu kita bisa dapat rata di sekitar, saya biasanya pakai di sekitar 4 kurang lebih lah, 4 ke atas atau 4 ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya nanti sabuknya nih kita ibaratnya pakai yang lokal tapi yang grade A ya, bukan yang grade B, karena saya biasanya kualitas tetap saya jaga karena saya fokus utamanya kan ke kepuasan konsumen. Jadi bukan untuk jualan sekali kali dua kali, tapi untuk selanjutnya gitu. Nah, jadi saya biasanya pakai yang grade A, yang lokal, itu yang biasa saya jualnya di standar. Jadi kulitnya tuh padat, tebal seperti ini, jadi nggak gembos ya istilahnya ya. Tebal tapi gembos, nah itu yang biasanya yang grade-nya grade buruk. Nah, untuk tebalnya itu variatif. Karena kulit itu kalau dia di punggung, area punggung itu dia lebih dominan tebal dan padat. Tapi kalau kita udah masuk ke bagian perut itu biasanya ada penyusutan. Nah, terus beda juga. Jadi kalau dari bagian leher sampai di bagian dekat bokong itu juga pasti ada perbedaan ketebalannya. Nah, jadi ini saya kasih contoh aja ya, langsung di sini aja ya. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat, ini saya ambil satu ya. Nah, oke. Nah, di sini nih, ini alat ukurnya ya. Ini alat ukur. Nah, ini untuk bagian bokong biasanya seperti ini, itu dia lebih tebal. Nah, untuk tebalnya sendiri kita ukur. Nah, ini dia di 4 mili, 4,4 ya, 4,4 sampai 4,5 ya, kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau yang tebal seperti ini tuh bagus, jadi kalau dipakai di pinggang itu lebih terasa nyengkramnya gitu loh. Nah, terus untuk bagian leher atau bagian yang selanjutnya itu biasanya, atau bagian ujungnya satunya pasti lebih kecil, lebih penyusutan gitu loh. Nah, ini dia cuma dapat 2,8 ya, 2,8, 2,8, 2, berapa itu, 2,7 ya, 2,8, 2,7. Nah, kalau kita perhatikan situ. Nah, jadi bagian yang sebelah sini biasa terjadi penurunan seperti itu. Nah, jadi caranya gimana ya? Biasanya ya kita potong mulai dari yang paling tebal dulu. Yang paling tebal, tapi ya kalau sudah sesuai kebutuhan ya. Ini sabuk panjangnya kurang lebih sekitar, kita ukur aja ya. Kita ukur aja di sini. Nah, ini misalnya di sini ini titik 1 cm-nya ya. Nah, ini hampir, ini 2 meter mungkin ya. Supaya gampang. Sorry, ini karena pakai kamera jadi saya harus sambil perhatikan, saya agak susah juga. Nah, ini terus kan banyak yang suka tanya panjang 130 nyampe enggak gitu kan. Nah, kita coba ukur nih ya. Nah, masih terus ini. Ini 150 di sini ya. Ini masih sisa, tapi udah mulai turun ya. 150 di sini mulai turun. Kita lanjut lagi. Dari sini berarti ya. Terus 2 meter lebih ya. Berarti 2 meter 32.
Ini kalau sampai 50-nya di sini kan berarti 2 meter. 50-nya di sini berarti 2 meter. Ini 82 berarti 32. Nah, 2 meter 32. Ada yang nanya panjang 130 ada nggak? Artinya ada banget ya, cukup. Terus yang kedua ya ini tadi, untuk lebarnya kita ngukurnya tadi ya, potong manual, lebarnya sesuai dengan standar sabuk lah, kurang lebih itu. Nah, kurang lebih itu saja sih yang saya mau sampaikan tentang banyaknya pertanyaan di lebar, tebal, dan panjangnya. Oke, kurang lebih itu sekian dan terima kasih.